Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kita, Bunglon Channel ya. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang timnas kita ya yang lolos 16 besar, dan saya ucapkan selamat buat timnas Indonesia yang sudah mencetak sejarah lolos ke 16 besar. Menurut pandangan saya, lolosnya Indonesia itu bukan hanya kebetulan dan bukan hanya pemberian semata, tapi mereka juga sudah berjuang. Bila mana kemarin lawan Vietnam itu imbang 1-1, mungkin sekarang timnas Indonesia sudah pulang bersama Vietnam ya. Tapi kan mereka kemarin bisa menang 1-0. Nah, untuk berterima kasih juga kepada negara Kirgistan ya yang sudah bisa menahan imbang Oman 1-1. Dan banyak juga ada yang pengamat ya, kenapa Kirgistan ngotot melawan Oman. Sebenarnya kans Kirgistan juga ada untuk lolos 16 besar, dimana kalau Kirgistan mencetak gol ke gawang Oman lebih dari 2 gol, maka Kirgistan yang akan lolos ke 16 besar ya. Itu hitung-hitungannya. Jadi karena kalah selisih agregat gol, walaupun Kirgistan sudah kalah 2 kali oleh Jordania dan oleh Jordania dan satu lagi saya lupa. Nah itu sebenarnya ada kans, makanya mereka sangat ngotot juga ya untuk memenangkan pertandingan ini. Kalau Oman tidak perlu dikatakan lagi karena mereka juga ingin ya, karena sudah memiliki 1 poin hasil imbang lawan Jordania. Jadi mereka kansnya lebih besar, tapi Kirgistan juga itu ada kansnya ya. Jadi Kirgistan hitung-hitungannya kalau 3 poin mereka akan naik ke peringkat 3 terbaik. Nah di sana selisih golnya akan berkurang ya, akan berkurang kalau mencetak lebih dari 2 gol. Itu akan -2 ya, sedangkan Indonesia itu -3. Jadi otomatis itu akan masuk ke 16 besar. Tapi untuk itu kita kembali lagi ya, timnas Indonesia kita akan berfokus nanti lawan Australia hari Minggu. Nanti rakyat Indonesia akan mendukung kalian bagaimanapun itu. Terus banyak netizen yang berkata tentang kenapa striker kemarin Elkan Bagot diganti ya, menjadikan striker, dia tidak dijadikan back. Nah kemarin itu pelatih Sintayong sangat cerdas ya, dimana kelemahan Jepang itu postur mereka kurang tinggi ya, hampir sama dengan Indonesia. Hanya yang membedakan mereka visi bermain dan tekniknya ya, dimana mereka sudah mengetahui bahwa kalau Indonesia bermain passing bawah itu mereka akan kesulitan ya, karena sprint pemain Indonesia yang sekarang karena adanya naturalisasi dan keturunan itu agak sedikit tidak seperti timnas yang dahulu. Kalau timnas yang dahulu itu sprint pemain timnas itu sangat saat larinya kencang ya, tapi saat body balance itu kalah. Nah seperti itu. Kalau sekarang sprintnya berkurang tapi body balance-nya bagus dan penempatan posisinya bagus. Itu yang paling bagus sekarang ya. Nah kemarin juga diganti Elkan Bagot yang menggantikan siapa itu, dan hasilnya itu bisa, menurut saya itu sangat membanggakan ya, karena peringkat 17 dunia atau peringkat 1 Asia itu bisa kebobolan dengan peringkat 42 dunia ya. Itu bukan hal kebetulan, tapi itu situasi yang menurut saya bagus ya, bukan dari penalti, bukan dari bunuh diri, bukan dari kesalahan apa, itu adalah dari hasil pemain Indonesia ya. Lemparan Pratama Arhan yang ditanduk oleh pemain belakang atau pemain Jepang ya, dan pas di kaki oleh Sandy Walsh kalau nggak salah itu ya. Jadi itu gol yang sangat berharga dan sangat membanggakan menurut saya. Nah terlepas dari itu kita bersyukur sudah lolos ke 16 besar,
kita akan dukung penanti hari Minggu. Selamat buat Bapak Erick Thohir, selamat buat Coach Sintayong, dan para netizen mohon jangan membuli apapun itu hasilnya nanti. Tetap kita Indonesia, tetap kita satu. Jangan samakan Piala Asia dengan Piala AFF, karena Piala Asia itu tim-tim terkuat di Asia ya. Kalau Piala AFF sama halnya semua negara di kawasan ASEAN ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya di kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam di Indonesia ya, setelah Piala Asia. Dan info selanjutnya, tim ini tim termuda ya, tim termuda di Piala Asia, dan rata-rata usianya 24 tahun sekian, dan di dalamnya 80-70% itu tim U23 ya, tim U23. Dan saya mau ingatkan aja, tim U23 pada April itu Piala Asia lagi ya, satu grup bersama Qatar, Australia, saya lupa satu lagi ya, itu di grup A dan akan berlangsung lagi di Qatar. Jadi secara mental mereka sudah terbentuk ya, karena tim ini pasti sebagian besar itu mudah-mudahan bisa dilepas oleh tim klubnya masing-masing ya, untuk nanti melakoni Piala Asia U23. Jadi kenapa Sintayong memberikan kesempatan kepada pemain muda? Inilah yang akan terjadi. Kita lihat nanti Piala Asia, Piala AFF ya, Piala Asia U23, kualifikasi World Cup, terus Piala Asia U20 dan Piala AFF U20 ataupun kelompok umur lainnya. Kita doakan selalu. Sekian, wassalam.